Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mendemokan hasil tugas 2 DWBI kami yang ada di 3 tools, yaitu Ivan, Heidi, dan Booker Studio. Sebelumnya, perkenalkan saya Levi Soraya dengan 3 teman saya, yaitu ada Dwi Fahira Alsya, Adinda Ramadhani, dan Sasi Afrila. Pertama, saya akan menjelaskan terkait tools Ivan. Ivan adalah platform manage cloud service yang menyediakan database seperti MySQL tanpa perlu instalasi dan pengelolaan server secara manual. Pada tampilan overview MySQL service, terlihat bahwa Ivan telah menyiapkan satu layanan database MySQL yang siap digunakan dan terkelola secara penuh mulai dari koneksi, keamanan, hingga kredensial akses. Service ini memiliki host dan port khusus yang digunakan sebagai alamat koneksi dari aplikasi satu database klien. Database utama yang disediakan adalah default DB dengan user AVN admin sebagai administrator dan juga ada passwordnya. Baik, langsung saja kita ke tools Heidi. Nah, sebelumnya saya akan mencontohkan untuk membuat file awal. Namun sebelumnya kita sudah membuatnya, jadi akan saya contohkan saja untuk pembuatan dari file untuk ID ini. Jadi misalkan kita tadi klik new, lalu kita bisa mengganti namanya di sini. Lalu untuk hostname atau IP ini kita bisa copy dari event ini, yaitu pada host ini. Lalu untuk user bisa kita ganti dengan AVN admin ini. Dan juga passwordnya bisa kita kopikan langsung dari event ini. Dan juga ada portnya yang sudah tersedia dari eventnya secara default. Nah, langsung saja kita buka file yang sudah kita buat sebelumnya untuk menjalankan tugas 2 ini. Jika kita sudah membuat file sebelumnya yang sudah saya contohkan tadi, kita bisa tekan file pada tab ini, lalu load SQL file. Nah, di sini kita bisa mengambil dataset yang sudah tersedia pada tugas 2 DWB ini. Nah, di sini kita sudah mengupload ya dengan file bernama dwh underscore sales underscore ops. Nah, sebelum itu kita juga bisa merunning file dari ini dengan mengeklik tombol ini. Namun kan sebelumnya sudah kita jalankan, jadi di sini sudah tertampilkan apa saja tables yang ada di dataset ini. Nah, pertama ada tabel dimdet. Nah, di sini terlihat ada order date, day, month, dan juga year. Untuk data type-nya sendiri semuanya varchar. Lalu ada tabel dim location. Di sini ada city ID, city, state, dan region. Untuk data type-nya sendiri itu ada varchar. Lalu ada tabel dim product. Di sini ada product ID, subkategori, kategori, product name dengan data type varchar. Lalu ada tabel fact sales. Di sini ada row ID, order date, city ID, product ID, sales quantity, discount. Nah, untuk data type-nya sendiri ada 3 macam, yaitu integer, varchar, dan juga desimal. Oke, lanjut saja untuk nomor 1 ini. Di sini query untuk mengetahui total revenue untuk KPI nomor pertama. Mari coba kita run. Nah, di sini tertampil ya, untuk tahunnya ada di 2022 dan 2023. Dan untuk total revenue sendiri ada nilainya untuk di tahun 2022 484 928 dan di tahun 2023 354 781. Mungkin untuk detailnya nanti akan dijelaskan di bagian diagram. Lalu untuk query nomor 2 ini kita akan menampilkan persentase revenue per region. Coba kita jalankan dulu. Nah, di sini terlihat ada
berbagai macam region, yaitu ada East, West, South, dan juga Central. Dan untuk persentasenya sendiri sudah tertampilkan di sini. Lalu untuk nomor 3 ini, di sini kita akan mencari top 10 revenue per state. Nah, jadi ada 10 state di sini, ada California, Texas, New York, Florida, Washington, Illinois, Virginia, Pennsylvania, Ohio, dan Minnesota. Nah, untuk revenue sendiri sudah tertampilkan ya di sini. Nah, untuk query untuk nomor 4 ini digunakan untuk mencari top 5 dari subkategori. Nah, di sini sudah tertampilkan subkategorinya ada Pons, Share, Bookcast, Table, dan Storage. Untuk revenue sendiri sudah tertampil di sini. Untuk query nomor 5 ini, kita menggunakannya untuk mencari rata-rata diskon yang kurang dari 10% per tahun. Nah, di sini ada tahunnya yaitu 2022 dan 2023, lalu ada average atau rata-rata diskonnya. Lalu lanjut ke nomor 6. Nah, di sini query di mana kita untuk mencari persentase quality per kategori. Nah, di sini ada 3 macam kategori yaitu furniture, office supplies, dan teknologi. Nah, untuk persentasenya sendiri uh, sudah tertampilkan di sini. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dibantu oleh teman saya. Oke, mungkin untuk selanjutnya pembahasan terkait diagram di Local Studio itu akan saya jelaskan. Namun sebelum itu, di sini saya akan jelaskan terkait bagaimana kita untuk menambahkan datanya di Local Studio. Yang pertama, di sini kita ambil tambahkan data, kemudian kita cari tipe data yang akan kita masukkan itu berupa MySQL. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini ada autentikasi database-nya. Ini kita bisa ambil itu dari event yang sudah ada sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini kita tinggal mengcopy beberapa informasi dari event. Seperti di sini ada nama host. Di sini kita mengambil host yang ini, kita copy. Kemudian untuk portnya di sini ada 21753. Di sini ada database-nya. Untuk database-nya ini DWH User Cells. Ops. Nah, untuk usernya itu dari Ivan. Di sini kita copy. Dan passwordnya juga sudah disediakan dari Ivan. Di sini kita autentikasikan. Oke, selanjutnya di sini kita memakai di bagian query custom. Nah, di sini kita memasukkan query yang sudah yang kita dapatkan sebelumnya di Heidi yang sudah sebelumnya teman saya jelaskan. Nah, di sini query-nya itu kita sesuaikan yang mana yang sudah kita dapatkan dari Heidi sebelumnya. Nah, untuk masukkannya ke Locker Studio, ini langsung kita tambahkan saja. Nanti masuk ke bagian data. Oke. Dan begitu seterusnya untuk sampai KPI ke-6. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk terkait diagram pertama mengenai KPI 1, yaitu di sini kita menganalisis total revenue meningkat 10% per tahun, yang mana dari goals-nya itu sendiri meningkatkan margin profit perusahaan. Dan untuk targetnya itu revenue tahun sebelumnya dikali 10%. Nah, di sini di mana di sumbu X-nya itu kita memakai table year, yang mana pada diagram
pada KPI yang pertama ini kita menggabungkan antara fact sales yang mana di fact sales ini kita mengambil tabel sales dan kita menggabungkan dengan dimensi yaitu dim dat yang mana kita mengambil di sini tabel year-nya. Nah, di sumbu X-nya ini kita memakai year karena dimensi itu kita jatuhnya menghitung melakukan pengelompokan apa yang kita cari. Nah, di sini kan KPI-nya itu kita mencari total revenue meningkat 10% per tahun. Nah, maka dimensinya itu kita memakai year. Nah, untuk sumbu Y-nya itu atau metriknya, apa yang kita cari atau apa yang kita hitung itu di total revenue, yang mana atau total pendapatan dari tiap tahunnya. Nah, untuk diagramnya itu sendiri, ini kita memakai yaitu di line chart atau diagram garis. Nah, hasil diagram setelah kedua tabel antara fact sales dan dimdet digabungkan yaitu seperti ini, yang mana dari hasil diagram ini terlihat bahwa hasil perhitungan total pendapatan tahunan pada fact sales yang digabung dengan dimdet itu diperoleh bahwa di tahun 2022 menghasilkan pendapatan sebesar 484.928.000. Nah, sedangkan di tahun 2023 itu hanya mencapai 354.781. Nah, antara perbandingan kedua ini itu menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 26,8%, yang mana itu jauh di bawah target minimal 10% per tahun, yang mana KPI kita carikan meningkat 10% per tahun. Nah, temuan ini eh, mengidentifikasikan bahwa perusahaannya itu belum berhasil mempertahankan pertumbuhan dari pendapatan tahunan, yang mana eh, dari KPI ini belum tercapai pendapatan penjualan minimal 10% pada per tahun itu dinyatakan tidak tercapai. Jadi untuk analisis KPI pertama ini belum tercapai. Oke, mungkin lanjut ke analisis KPI yang kedua, itu terkait persentase total pendapatan atau persentase revenue per region atau per wilayahnya, yang mana goals-nya itu sendiri menghasilkan distribusi pendapatan. Dan target dari KPI ini itu distribusi pendapatannya itu seimbang antar semua wilayah. Dan uh, tabel yang kita blend atau gabungkan di analisis KPI ini antara fact sales, yaitu kita ngambil tabel sales, dan dim location, yaitu di regionnya. Nah, di sini untuk dimensinya itu sendiri kita ngambil kolom region, yang mana itu yang kita kelompokkan berdasar wilayah, dan matriksnya itu presentasinya. Nah, uh, nah untuk hasilnya itu sendiri seperti ini, yang mana di West itu 29,49%, untuk di Sentral itu 26,71%, untuk di S itu 25,26%, dan untuk di South itu 18,55%. Yang mana perbedaan proporsi ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan performa antar wilayah, terutama di wilayah South, yang mana itu memberikan kontribusi itu jauh uh, di bawah wilayah lain. Nah, dari dari sini, oleh karena itu, untuk KPI-nya memastikan kontribusi revenue merata di setiap wilayah itu belum tercapai. Jadi untuk KPI nomor 2 juga belum tercapai dari hasil diagramnya. Mungkin penjelasan diagram analisis KPI sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya bakal menjelaskan analisis KPI top 10 revenue per state dan juga analisis KPI top 5 subkategori dengan revenue tertinggi goals. Oke, di sini untuk goalnya
kita menilai performa penjualan per state untuk mengetahui negara bagian mana yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi perusahaan. Nah, untuk KPI-nya, top 10 revenue per state ini yaitu mengukur dan membandingkan total revenue dari 10 negara bagian dengan pendapatan tertinggi. Nah, di sini untuk mencapai goal tersebut, saya menggunakan data source KPI 3 yang berasal dari data penjualan. Pada chart ini, state digunakan sebagai dimension karena analisis difokuskan pada performa penjualan berdasarkan wilayah negara bagian. Kemudian revenue digunakan sebagai metrik dengan agregasi sum sehingga nilai yang ditampilkan merupakan total pendapatan dari seluruh transaksi pada masing-masing state. Nah, data selanjutnya diurutkan berdasarkan total revenue tertinggi dan dibatasi hanya 10 state teratas agar analisis lebih berfokus pada wilayah dengan kontribusi pendapatan paling besar. Nah, selanjutnya di sini untuk analisis KPI top 5 subkategori dengan revenue tertinggi goals. Nah, di sini untuk goals-nya itu menilai performa penjualan per subkategori produk untuk mengetahui subkategori mana yang memberikan kontribusi revenue terbesar bagi perusahaan. Nah, KPI-nya itu top 5 subkategori dengan revenue tertinggi itu yaitu mengukur dan membandingkan total revenue dari 5 subkategori produk dengan pendapatan tertinggi. Nah, untuk mencapai goal tersebut, analisis ini menggunakan data source KPI keempat yang berasal dari data penjualan juga. Nah, pada konfigurasi chart ini, subkategori digunakan sebagai dimension karena analisis ini difokuskan pada performa penjualan berdasarkan subkategori produk. Kemudian, revenue sebagai metrik dengan agregasi sum, sehingga nilai yang ditampilkan merupakan total pendapatan dari seluruh transaksi pada masing-masing subkategori. Data selanjutnya diurutkan berdasarkan total revenue tertinggi dan dibatasi hanya 5 subkategori teratas agar analisis lebih berfokus pada produk-produk unggulan. Visualisasi ini menggunakan horizontal bar chart sehingga perbandingan revenue antar subkategori dapat terlihat dengan jelas dan mudah dipahami. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai analisis KPI nomor 5, yaitu mengurangi tingkat diskon rata-rata. Untuk analisis KPI mengurangi tingkat diskon rata-rata, saya menggunakan data source KPI 5 yang sudah terhubung langsung dengan data penjualan. Pada konfigurasi chart, year digunakan sebagai dimension karena analisis ini bertujuan untuk melihat perbandingan rata-rata diskon per tahun antara tahun 2022 dan juga 2023. Dengan begitu, setiap bar pada grafik mempresentasikan nilai rata-rata diskon yang diberikan di setiap tahun. Selanjutnya, untuk metrik, saya menggunakan AFG diskon dengan agregasi AFG atau rata-rata, yang artinya nilai diskon yang ditampilkan merupakan rata-rata diskon yang diberikan sepanjang tahun, sehingga bisa dianalisis apakah diskon yang diberikan masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk hasilnya, pada grafik bar chart ini, kita dapat melihat bahwa rata-rata diskon pada tahun 2022 dan juga 2023 adalah 15,83%. Pada tahun 2023 sama di angka 15,80%. Meskipun ada sedikit perubahan, kedua nilai ini tetap jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yaitu 10%. Dengan demikian, KPI untuk mengurangi diskon rata-rata belum tercapai. Oke. Selanjutnya yaitu analisis KPI nomor 6, yaitu menganalisis distribusi kuantitas terjual. Pada konfigurasi chart, kategori digunakan sebagai dimension karena analisis ini bertujuan untuk melihat distribusi penjualan berdasarkan kategori produk. Dengan demikian, setiap sektor pada grafik pie chart mempresentasikan presentase kontribusi penjualan dari masing-masing kategori.
Selanjutnya, untuk metrik sendiri, saya menggunakan percentage yang mengindikasikan persentase kontribusi kuantitas terjual untuk setiap kategori produk. Hasilnya yaitu pada grafik pie chart ini terlihat bahwa kategori teknologi mendominasi dengan kontribusi 59,8% dan dari total kuantitas yang terjual, diikuti oleh furniture yaitu sebanyak 21,7% dan office supplies dengan kontribusi sebanyak 18,5%. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi penjualan antar kategori, di mana kategori teknologi menguasai sebagian besar penjualan. Dengan demikian, KPI untuk menganalisis distribusi kuantitas terjual menunjukkan ketidakseimbangan yang cukup signifikan yang perlu diperbaiki agar menjadi lebih merata. Mungkin sekian penjelasan mengenai KPI kami. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan dari analisis 6 KPI kami. Inilah mungkin tampilan dari dashboard terkait analisis KPI data penjualan produk dari kelompok kami. Sekaligus mungkin sekian presentasi penjelasan video demo terkait tugas 2 DWBI ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.